saya naikkan kejualannya berapa, nanti saya pakai menjadi berapa. Jadi kalau untuk sisi income mungkin perhitungannya akan menjadi kasih pertama ya. Nah, jadi ada dua pendapat yang menyatakan perhitungannya itu sama dan beda. Sekarang kita lihat bersama ya. Jadi sebenarnya untuk menghitung HPP, karena jenis usahanya beda, perhitungannya juga berbeda. Kenapa? Karena kalau usaha manufaktur kan dari bahan mentah menjadi produk, berarti kita harus mengolah bahannya. Sedangkan kalau usaha dagang, kita udah ada produknya, kita beli ke orang lain, kita jual kembali, kita nggak mengubah produknya. Jadi kita bisa melihat metode mana yang cocok untuk masing-masing usaha. Yang pertama, ini adalah usaha manufaktur. Kita bisa menghitung HPP dengan menghitung berapa harga produksi. Jadi berapa biaya yang kita keluarkan untuk proses produksi. Itu nanti semua biayanya kita hitung. Kemudian untuk usaha dagang, karena kita tidak mengolah bahan, kita dapat menghitung HPP dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Pertanyaannya, kenapa pembelian bersih? Karena biasanya kalau kita beli barang, itu bisa aja barangnya cacat, rusak, kemudian barangnya kita kembalikan. Itu yang disebut dengan pembelian bersih. Pembelian dikurangi dengan metode pembelian. Paham ya? Selanjutnya untuk usaha jasa, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menggunakan metode waktu dan bahan, time and material pricing. Jadi berapa waktu yang digunakan untuk memberikan jasa dan menghitung material yang kita perlukan untuk memberikan jasa tersebut. Misalnya kalau saya seorang yang mempunyai usaha bengkel. Bengkel itu kan memberikan layanan jasa. Tapi bengkel itu juga memberikan misalnya mau ganti oli, kita kan juga membeli olinya. Jadi olinya kita hitung, jam jasanya kita hitung. Paham? Nanti karena kita waktunya terbatas untuk usaha jasa, kita hanya belajar teorinya aja. Kita akan belajar perhitungan untuk usaha manufaktur dan usaha dagang. Paham ya sampai sini? Paham? Oke. Selanjutnya kita akan menghitung HPP usaha manufaktur menggunakan metode harga pokok produksi. Di mana dalam menghitung harga pokok produksi itu ada dua metode. Yang pertama full costing, yang kedua variable costing. Apa bedanya? Kalau full costing namanya aja full, berarti keseluruhan, semua biaya kita hitung. Apa aja biayanya? Ada biaya bahan baku langsung. Tadi benar yang disampaikan Masnya, benar ada biaya bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik atau BOP. Di mana BOP itu ada dua, ada BOP variabel dan juga BOP tetap. Sampai sini paham? Kemudian metode yang kedua adalah variable costing. Variable costing adalah penentuan harga pokok yang hanya memperhitungkan biaya yang bersifat variabel. Kalau full costing itu semua biaya. Ada BOP variabel dan BOP tetap. Sedangkan kalau variable costing itu yang dihitung hanyalah biaya yang bersifat variabel. Yang dihitung ini hanya biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Tidak menghitung BOP tetap. Sampai sini paham? Ya.
harus melakukan poin overhead ini. Jadi bisa dilakukan overhead. Oh iya, benar. Jadi BOP biaya overhead pabrik itu adalah istilah. Kalau Bapak Ibu UMKM ya nggak apa-apa, berarti namanya tetap BOP UMKM. Kalau perusahaan ya berarti BOP perusahaan. Nah sekarang ada pertanyaan, apa tuh BOP itu? Sekarang kita bahas apa itu BOP. Jadi BOP adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sampai sini paham? Paham deh? Nah, tadi ada dua jenis BOP, BOP variabel dan BOP tetap. Bedanya apa? Kalau BOP variabel itu BOP yang bertambah atau berkurang sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya adalah bahan penolong seperti gas LPG, air, listrik, dan lain-lain. Jadi gampangnya gini, kalau BOP variabel itu adalah biaya selain biaya utama atau bahan baku utama yang dia berubah seiring dengan banyaknya proses produksi. Contohnya gas LPG kayak gini. Bapak Ibu misalnya punya usaha keripik tempe. Kemudian Bapak Ibu tiap hari goreng tempe kan. Nah itu gas LPG-nya sering digunakan apa enggak saat penggorengan? Iya. Nah kalau sering goreng berarti gas LPG-nya juga sering habis. Maksudnya terpakainya banyak. Kalau misalkan Bapak Ibu itu jarang goreng, misalnya gorengnya seminggu sekali, ya berarti tabung gasnya itu juga sedikit yang dipakai. Paham? Paham ya? Kemudian ada listrik misalnya Ibu punya usaha bakery, punya usaha kue. Kemudian tiap hari Bapak Ibu itu ngoven kue. Otomatis biaya listriknya juga banyak dibandingkan dengan Ibu dan Bapak yang jarang mengoven kue. Paham ya? Jadi kalau BOP variabel itu BOP yang bertambah atau berkurang sebanding dengan perubahan volume produksi. Kalau sering produksi berarti BOP variabelnya tinggi. Kalau jarang produksi berarti BOP variabelnya rendah. Paham? Selanjutnya ada BOP tetap. BOP tetap adalah BOP yang tidak berubah meskipun volume produksinya bertambah atau berkurang. Contohnya adalah biaya sewa, biaya iklan, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, dan lain-lain. Contohnya di mana? Misalnya Bapak Ibu itu sewa ruko. Ya, sewa rukonya itu setahun 1 juta misalnya. Nah, bayar sewanya itu tetap 1 juta atau meningkat ketika Bapak Ibu produksinya mau sehari sekali, 2 hari sekali, seminggu sekali, tetap ya. Nah, itu yang disebut dengan BOP tetap. Paham? Nah, kalau misalnya ini Indonesia ya, pokoknya kita nyanyi dulu. Sampai sini paham, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada yang masih bingung? Paham ya? Jadi BOP itu semua biaya yang dikeluarkan selain biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan juga dua itu selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Di mana biaya overhead pabrik atau BOP itu ada dua. Ada BOP variabel, yaitu BOP yang bertambah atau berkurang seiring dengan perubahan volume produksi. Tadi contohnya tabung gas listrik, itu biayanya berubah seiring dengan berapa banyak produksi kita. Kemudian ada BOP tetap, itu ada biaya sewa, iklan, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, dan lain-lain. Sampai sini paham? Ya. Di BOP tetap itu kayak biaya
saya sewa juga. Itu misalnya tahun ini 5 juta, ini tahun depan kan kadang naik jadi 6 juta atau 7 juta. Nah, progres kenaikan itu dibebankan ke mana? Nanti ada di perhitungan kita menghitung biaya sewanya. Jadi nanti biaya sewa itu tetap kita hitung ke HPP-nya. Jadi misalkan tahun depan dari 5 juta ke 6 juta, kalau misalkan perubahan signifikan, berarti kita hitung lagi HPP-nya. Bisa kita revisi, bisa kita update di bagian biaya sewanya. Jadi misalnya sebelumnya 5 juta, ya bisa kita update ke 6 juta. Jadi nanti ada perhitungannya, nanti kita belajar bersama. Mantap ya Pak? Ya Pak? Ya. Oh ya, nanti ada Pak, kita belajar bersama. Oke, siap. Nah sampai sini ada pertanyaan? Kemudian apakah toko yang berbeda itu apakah yang toko yang berbeda itu biaya itunya namanya harga produksi kita itu harus berbeda juga harganya. Jadi misalnya ada 2 toko. Misalkan ada 2 toko nih mungkin bergerak dalam bidang biasa, misalkan saya kan mau beli satu toko di Sleman, satu toko di daerah Magelang. Nah itu kan biaya sewa tokonya berbeda. Apakah itu mempengaruhi itu kita Ya berbeda. Jadi itu bisa membuat HPP misalnya di ruko A dan ruko B karena proses produksinya misalnya jasa laundry yang diberikan kan juga berbeda. Jadi nanti misalnya di toko A itu bisa menghitung HPP dengan biaya sewa rukonya yang satu 5. Mungkin di ruko yang satu itu sewanya 5 juta, di ruko yang kedua misalnya 7 juta. Ya itu bisa hitung dulu untuk HPP di ruko yang pertama. Kan nanti proses laundrynya kan berbeda di ruko yang pertama dan di ruko yang kedua. Jadi itu bisa menghitung sebenarnya 2 HPP kalau di aplikasi. Jadi dengan rumus yang sama, perhitungan yang sama, tapi dengan angka yang berbeda. Ya, ya harganya juga berbeda. Oh ya, pengertiannya atau contoh perhitungannya? Contoh HPP itu kan tadi BOP variabel, contohnya kayak kalau yang overhead itu seperti apa? Kalau BOP variabel itu BOP yang bertambah atau berkurang seiring dengan proses produksi. Misalnya tadi ada tabung gas, ada listrik. Kemudian kalau BOP tetap itu contohnya biaya sewa. Kenapa kok biaya sewa masuk ke BOP tetap? Karena misalnya setiap Bu Erma itu misalnya sewa ruko harganya 5 juta. Jadi dengan sewa ibu 5 juta itu ibu mau buka laundrynya seminggu sekali, tiap hari, itu kan biaya sewanya tetap 5 juta. Beda kalau ibu misalnya tadi tabung gas, kalau ibu produksi kan berarti biaya gasnya nambah. Kalau ibu nggak produksi berarti gasnya sedikit. Tapi biasanya itu kalau misalkan kan gasnya itu ada beda harga, ada misalkan 21 tabung, ada 20, ada itu tidak mempengaruhi dari harga sampai. Jadi kalau misalnya sebenarnya perubahan harganya itu tidak signifikan, ibu bisa menggunakan satu harga yang sama. Jadi perhitungan HPP itu adalah perkiraan biaya yang Bapak Ibu keluarkan. Mungkin kalau UMKM dengan harga yang naik turun, kalau perubahannya nggak signifikan, sebenarnya nggak apa-apa pakai satu angka. Dikira-kira aja yang mana angkanya. Mungkin kalau ibu udah skala perusahaan besar itu mereka akan berpengaruh signifikan. Makanya perlu melakukan perhitungan terus. Sampai sini Pak. Yang saya belum paham itu biaya overhead itu seperti apa? Pengertiannya. Contohnya.
Jadi kan biaya overhead itu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, itu BOP, biaya overhead. Nah, kemudian biaya overhead itu ada dua jenis. Ya, ada BOP variabel dan BOP tetap. Nanti Ibu paham? Bu Bella, mohon izin untuk materi masih banyak dan mohon dilanjutkan terlebih dahulu karena sebagian besar pertanyaan Bapak Ibu itu ada di penjelasan Bu Bella. Karena nanti kita ada sesi diskusi ini, apa tuh Bapak Ibu mohon bersabar sebentar. Ya, sampai sini paham ya? Jadi BOP itu ada dua, ada BOP variabel dan BOP tetap. Oke, sampun? Oke. Nah, ini kita ke contoh perhitungan. Di sini ada industri kerupuk gandum Untio. Ini saya bikin contoh ya. Nah, kegiatan produksi dilakukan 1 kali dalam sehari, di mana setiap produksi menghasilkan 100 bungkus kerupuk gandum. Sekarang kita akan menghitung harga pokok produksi menggunakan full costing. Jadi semua biaya kita hitung, baik itu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP tetap, dan BOP variabel. Jadi ada 4 biaya yang kita hitung. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita identifikasi dan kita hitung berapa biaya bahan baku langsung. Nah, untuk membuat kerupuk gandum, ternyata bahan yang kita butuhkan ada tepung tapioka, tepung gandum, minyak goreng, dan lain-lain. Ini kita identifikasi berapa biaya bahan baku langsung. Ternyata ketemu 1.100.000 untuk sekali produksi. Sampai sini paham? Jadi kita identifikasi dan kita hitung dulu berapa biaya bahan baku langsung. Selanjutnya kita hitung biaya tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsung itu apa? Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Karena tadi adalah industrinya kerupuk gandum, ini tenaga kerja langsungnya ada karyawan di bagian pengirisan dan penjemuran, kemudian di bagian penggorengan dan pembuatan adonan, dan di bagian pengemasan. Ini adalah karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Sedangkan karyawan yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi itu masuknya ke BOP tetap. Tadi ada tenaga kerja tidak langsung. Contohnya apa? Misalnya karyawan yang tugasnya cuma nunggu toko, tidak ikut proses produksi. Atau katakanlah kurir yang khusus cuma antar delivery produk. Jadi kan kurirnya tidak terlibat dalam kegiatan produksi. Paham? Nah, di sini ternyata Untio punya 3 pekerja dengan total gaji per produksi atau perharinya 300.000. Dapatnya dari mana? Oh, di sini kita hitung. Misalnya gaji karyawan itu sebulannya 3 juta. Karena kita melakukan proses produksinya itu sehari sekali, misalnya kita hitungnya per hari, kita bagi 30 hari. Ternyata gajinya untuk hari itu adalah 100.000. Kita total berapa gaji karyawannya. Sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya sekarang kita menghitung BOP variabel, yaitu biaya yang bertambah atau berkurang seiring dengan proses produksi. Nah, ternyata untuk membuat kerupuk itu biaya variabel yang kita butuhkan adalah gas LPG, listrik, air, plastik, isi paper,